Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan kita semua diberi kesehatan dan terus semangat untuk menghadapi SBMPTN tahun 2022. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita mengenai syarat dan materi UTBK SBMPTN tahun 2022 berdasarkan sumber utama kita, yaitu website Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau LTMPT. Teman-teman, bagi yang belum subscribe channel Pemas Plus, langsung saja ditunaikan subscribe-nya. Agar apa? Agar kita semakin semangat memposting video-video terbaru lainnya. Sekilas informasi, Pemas Plus adalah platform belajar dan mendapatkan informasi secara online untuk seluruh siswa-siswi se-Indonesia. Nanti kita akan memuat semua tentang sekolah kedinasan, soal-soal perguruan tinggi negeri, kemudian kepolisian dan ketentaraan, serta semua tentang pendidikan lainnya, teman-teman. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas mengenai syarat dan materi UTBK atau SBMPTN tahun 2022, maka kita harus perlu mengetahui latar belakang mengenai UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman. Teman-teman, sejak tahun 2019, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang lebih kita kenal dengan singkatan SBMPTN menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dan atau kriteria lainnya yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK merupakan tes masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Pelaksanaan UTBK oleh LTMPT memiliki keunggulan karena hasil tes kredibel, terstandar dan diberikan secara individu kepada peserta, teman-teman. Ya, sejak 2019, teman-teman. Jadi SBMPTN itu menggunakan hasil UTBK. Sebelum-sebelumnya bagaimana? Sebelum-sebelumnya sistem komputer itu memang sudah ada, teman-teman. Kalau tidak salah, ya, terakhir sistem pakai kertas-kertas itu tahun 2013-an, teman-teman. 2014 sudah menggunakan sistem komputer, tapi untuk penyelenggarannya belum LTMPT. 2019 barulah LTMPT dengan metode ujiannya adalah ujian tes berbasis komputer atau UTBK, teman-teman. Baik, kita lanjut ya. UTBK tahun 2022 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022 dari pendidikan menengah, SMA, madrasah aliyah, SMK dan sederajat, serta lulusan paket C dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun, teman-teman. Dengan catatan per 1 Juli 2022. Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Sekilas informasi, tahun 2021 banyak perguruan tinggi yang melaksanakan seleksi ujian mandiri, ya, itu menggunakan nilai UTBK juga, teman-teman. Banyak seperti itu, ya. Karena apa? Karena keterbatasan untuk penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan ujian tes berbasis komputer di perguruan tinggi masing-masing. Makanya banyak perguruan tinggi yang melaksanakan ujian mandirinya dari hasil UTBK, teman-teman. Jadi untuk tahun 2022 saya sarankan bagi teman-teman yang mau mencoba, usahakan mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Jikapun tidak lulus melalui SBMPTN, teman-teman bisa menggunakannya nanti di ujian mandiri. Mudah-mudahan regulasi atau ketentuannya sama seperti tahun 2021, teman-teman. Oke, sudah paham ya mengenai latar belakang SBMPTN menggunakan UTBK ini ya. Oke, kalau sudah paham, langsung saja kita lanjutkan ke slide selanjutnya.
Teman-teman, ini ada tujuan UTBK. Tujuan UTBK di sini ada dua ya. Yang pertama, memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Dan yang kedua, memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu melalui memilih bebas ya, memilih lokasi dan waktu tesnya, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman ya, keuntungan ya dari sistem ujian tes berbasis komputer ini ya sangat banyak ya. Ini banyak sekali. Inilah dia sekilas dua tujuan singkatnya saja, teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Kalau belum paham boleh nanti kita diskusikan di kolom komentar, silahkan tanyakan saja. Insya Allah akan kami jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Selanjutnya, tujuan SBMPTN. Tujuan SBMPTN ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama, menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK atau dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh PTN, PTKIN. PTKIN tahu ya? Politeknik, perguruan tinggi, kejuruan atau keguruan Islam negeri dan politeknik negeri. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN, PTKIN dan politeknik negeri secara lintas wilayah. Yang ketiga, membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik dan prestasi, teman-teman. Ini tujuan dari SBMPTN. Tujuan dari apa? Iya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini ketentuan umum tentang UTBK, teman-teman ya. Yang pertama, untuk materi tesnya ada 3, TPS, bahasa Inggris, dan TKA. Apa itu TPS, apa itu bahasa Inggris, apa itu TKA, nanti di slide selanjutnya kita bahas. Kemudian metode tesnya dengan metode ujian tulis berbasis komputer, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kelompok ujiannya ada 3, saintek, soshum, dan campuran. Untuk yang saintek ini nanti materinya ada kita jelaskan ya di slide selanjutnya. Yang keempat, kesempatan tes. Setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 kali tes setahunnya. Misalnya alumni tahun 2022, kalau dia mau mencoba tahun 2022, maka dia hanya sekali coba saja. Kalau gagal, maka dia bisanya mencoba di tahun 2023. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Misalnya angkatan 2021, dia bisa mencoba di tahun 2002 sekali saja. Kalau gagal, mencoba lagi di tahun selanjutnya. Yang kelima, hasil tes. Hasil tesnya, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya, teman-teman, LTMPT itu mengeluarkan yang namanya sertifikat hasil dari nilai ujian kita, teman-teman. Sertifikat itulah yang saya katakan tadi bisa digunakan untuk mendaftar di ujian mandiri ketika teman-teman tidak bisa atau tidak dinyatakan lulus di SBMPTN, teman-teman. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kalau belum paham, skip video ini, tanyakan saja di kolom komentar. Berapapun pertanyaan teman-teman, akan kita jawab. Persyaratan ini, usahakan teman-teman mendengarkan secara serius ya, karena persyaratan ini agak banyak, ada 11 item nanti persyaratannya ya. Yang pertama, memiliki akun LTMPT yang sudah permanen. Akun LTMPT ini, teman-teman, nanti dibuatkan oleh sekolah masing-masing ya, dibuatkan oleh sekolah masing-masing dengan catatan teman-teman sekalian harus memeriksanya dan harus benar-benar betul kan gitu. Di akun LTMPT ini nanti teman-teman bisa memasukkan foto ya, kemudian biodata dan lain-lainnya. Biasanya untuk ID dan passwordnya itu semua dari sekolah ya. ID dan passwordnya semua dari sekolah, atau nanti teman-teman yang dipandu untuk membuatnya sendiri ya. Yang jelas ini pasti sangkut pautnya ada dengan sekolah ya, pasti ada sangkut pautnya dengan sekolah. Jadi teman-teman, kalau nggak ada nih akun LTMPT teman-teman, maka teman-teman tidak bisa mengikuti SBMPTN. Ini kejadian ya terhadap beberapa siswa-siswi kita ya. Dia mau coba SBMPTN, namun ketika mau coba daftarnya dari akun LTMPT, harus ada akun LTMPT, dia nggak buat. Ketika disuruh sekolah ya,
katanya dia nggak mau buat karena dia katanya nggak mau masuk PTN. Terakhir dia nggak bisa mencoba PTN teman-teman karena akun LTPT-nya nggak ada. Kemudian ketika ditanya sekolah, memang iya benar waktu itu dia bilangnya dia nggak mau masuk PTN. Belakangan baru mau masuk PTN kan gitu. Jadi teman-teman, bagi yang sekarang nih yang tidak mau masuk PTN, usahakan dibuat saja. Mana tahu teman-teman berubah pikiran mau masuk PTN, ya setidaknya kan nggak merugikan teman-teman ketika membuat akun itu kan gitu. Dibuat saja. Oke? Untuk ketentuan pembuatan akun LTMPT boleh teman-teman diskusikan lagi dengan pihak sekolahnya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan, ya. Harus ada nih nomor NIK-nya, baik itu yang di KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun ataupun yang di KK, ya. Kalau nggak ada NIK-nya, usahakan teman-teman buat dari sekarang, melapor ke Dinas Pencatatan Sipil. Iya, itu ya. Iya, Dinas Pencatatan Sipil atau Disduk Capil, ya, setempat di kabupaten kota teman-teman masing-masing. Ya, usahakan dari sekarang teman-teman memiliki NIK-nya sendiri. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, siswa SMA, Madrasah Aliyah, SMK atau sederajat calon lulusan tahun 2022 harus memiliki suket, surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2022. Surat keterangan siswa kelas 12 ini disertai dengan foto terbaru berwarna, stempel atau cap sekolah, dan tanda tangan kepala sekolah. Jadi, yang berhak mengeluarkan surat keterangan ini adalah pimpinan sekolah teman-teman masing-masing atau kepala sekolahnya masing-masing, ya. Nanti teman-teman ketika mau daftar, ya, itu nanti dilampirkan. Di LTMPT itu dilampirkan. Tapi bagi teman-teman yang sudah tamat, maka dia wajib melampirkan ijazah, kan gitu. Ini kan untuk yang belum tamat, untuk yang tahun 2022. Oke, paham ya? Yang jelas yang ketiga ini jangan lupa, foto terbaru, stempel, cap sekolah, dan tanda tangan kepala sekolah. Oke, kita lanjut. Syarat selanjutnya, ya, siswa lulusan SMA, Madrasah Aliyah, SMK atau sederajat tahun 2020-2021 atau lulusan paket C tahun 2020 dan 2021 harus memiliki ijazah dan umur maksimal 25 tahun. Ini nih yang saya katakan tadi, ya, harus melampirkan ijazah bagi yang sudah tamat untuk lulusan 2020 dan 2021. Yang kelima, tidak lulus jalur senam PTN tahun 2020, 2021 dan 2022. Ya, kalau teman-teman lulus senam PTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang kita kenal dengan jalur undangan, baik itu tahun 2020, 2021 atau 2022, maka teman-teman langsung tertolak sistem. Tidak bisa lagi mengikuti SBMPTN, ya. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut ke persyaratan tes yang keenam, yaitu persyaratan untuk peserta yang mengikuti tesnya apa saja. Yang pertama, peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti ujian tes potensial akademik, tes potensial skolastik atau TPS, bahasa Inggris dan TKA Saintek. Teman-teman, untuk tes potensial skolastik itu nanti materinya ada, ya. Materinya apa-apa saja kita bahas di slide selanjutnya. Begitu juga dengan TKA Saintek. TKA Saintek ini biasanya untuk teman-teman yang mau mengambil jurusan IPA, ya, seperti teknik sipil, otomotif, kedokteran, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, peserta yang memilih prodi Soshum atau sosial humaniora maka mengikuti ujian tes potensial skolastik, bahasa Inggris, dan TKA, tes kemampuan akademik sosial humaniora. Dan peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum, teman-teman. Selanjutnya, yang nomor 7, khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA dan Madrasah Aliyah jurusan IPA saja. Ini khusus, ya, untuk kedokteran dan kedokteran gigi. Ya, untuk yang anak SMK tidak boleh
atau anak SMA atau madrasah aliyah yang jurusan IPS tidak boleh, teman-teman. Baik, paham ya? Kita lanjut. Yang kedelapan, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Makanya usahakan bagi yang mau mengikuti PTN betul-betul lah sehat, baik itu jasmani maupun rohaninya. Yang sembilan, bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nanti jurusan-jurusan apa saja yang wajib mengunggah portofolio kita bahas di slide selanjutnya. 10. Bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Ini bagi teman-teman yang tunanetra atau yang kurang dalam penglihatannya, maka wajib membuat atau mengunggah surat pernyataan bahwa beliau adalah tunanetra. Yang 11. Membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Biasanya ada nih biaya untuk UTBK. Di video selanjutnya akan kita bahas ya mengenai biaya, berapa nih biaya UTBK atau berapa biaya yang dikeluarkan sekali mengikuti ujian UTBK. Oke, demikian untuk persyaratan teman-teman 11 item ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham. Kalau belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan kita jawab. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu materi UTBK, teman-teman. Materinya apa saja? Untuk tes potensial skolastik atau TPS, ini bukan TPA ya teman-teman ya. Untuk TPS, tujuannya untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya perguruan atau pendidikan tinggi, teman-teman. Dalam TPS atau tes potensial skolastik, teman-teman akan diuji yang pertama kemampuan penalaran umum. Ya, ini untuk materi penalaran umum. Kemudian kemampuan kuantitatif seperti nilai-nilai atau angka-angka, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis, kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, teman-teman ya. Untuk di TPS atau tes potensi skolastik hanya ini saja yang menjadi item-item materi yang akan diujikan, teman-teman. Jadi teman-teman usahakan dari sekarang belajar ya, belajar mengenai materi-materi TPS ini, teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak bingung nanti ketika menjawab soal-soalnya. Selanjutnya, untuk materi UTBK yang kedua, ya, yaitu ada tes kemampuan bahasa Inggris. Tujuannya untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Apapun jurusan yang teman-teman masuki di perguruan tinggi, semuanya pasti ada materi atau bidang studi bahasa Inggrisnya, teman-teman. Tidak 1 SKS atau 2 SKS atau 3 SKS, itu biasanya tergantung kepada kebijakan perguruan tinggi. Tapi pasti ada, mau jurusan apapun itu, ya, pasti ada tes kemampuan bahasa Inggris atau bidang studi kemampuan bahasa Inggris di perguruan tinggi. Makanya ketika sebelum masuk perguruan tinggi, teman-teman dites dulu kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya ada tes kemampuan akademik atau TKA ya. Tujuannya untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada higher order thinking skill, teman-teman, atau HOTS. Jadi teman-teman, untuk yang TKA ini ya, materinya sebenarnya sudah teman-teman pelajari di kelas 10, 11 maupun kelas 12 ya. Kalau TKA itu ada dibagi dua ya, ada TKA Soshum, maka materinya adalah geografi, ekonomi, sejarah, yaitu. Kemudian untuk yang TKA Saintek, maka teman-teman yang mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, itu yang menjadi materinya. Tentunya teman-teman ketika anak-anak IPA misalnya, ya sudah dipelajari tuh, iya kan? Kemudian anak IPS juga sudah dipelajari. Jadi nggak palah atau nggak menjadi sesuatu yang ribet lagi sebenarnya. Tapi alangkah baiknya teman-teman belajar dari sekarang. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lulus di SBMPTN 2022. Baik, kita lanjut. Untuk kelompok ujiannya ini nih ya. Yang pertama kelompok ujian sains dan teknologi atau Saintek dengan materi ujian TPS, bahasa Inggris dan TKA Saintek, matematika, fisika, kimia,
mohon maaf, kimia dan biologi, alokasi waktunya adalah 195 menit. Ya. Kemudian untuk yang soshum atau sosial humaniora dengan materi ujian TPS, bahasa Inggris, TKA, soshum, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi dengan alokasi waktunya 195 menit. Ya. Kemudian untuk kelompok ujian yang ketiga, kelompok ujian campuran, Saintek dan soshum dengan materi ujian TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek yang di atas tadi ya, dan TKA soshum yang di atas juga tadi, alokasi waktunya adalah 285 menit. Berdasarkan pengalaman nih teman-teman, ya, mereka yang mengikuti ujian kelompok campuran ini biasanya lebih jenuh. Karena apa? Soalnya banyak dan waktunya lama, ya. Biasanya lebih jenuh. Makanya usahakan teman-teman bagi jurusan yang IPS, ya, usahakan teman-teman, saran saya, ya, teman-teman memilih jurusan yang IPS juga untuk perguruan tingginya. Ambillah misalnya akuntansi dan lain-lainnya. Kemudian teman-teman yang jurusan IPA, maka ambil tuh jurusan yang memang IPA, ya, misalnya kedokteran, kemudian teknik-teknik dan lain-lainnya teman-teman. Usahakan teman-teman ambil yang itu. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak terlalu pusing sekali. Karena banyak tuh dari yang campuran gagal bukan karena dia tidak bisa menjawab soalnya, tapi karena jenuh menghadapi soal yang terlalu banyak teman-teman. Kalau untuk teman-teman atau saudara-saudara yang dari SMK, usahakan memanglah pilih ya jurusan itu pengetahuan teman-teman ada dasarnya. Misalnya teman-teman dulu dari MTS sukanya misalnya IPA, maka ambil jurusan yang IPA kan gitu. Karena kan memang untuk teman-teman yang dari SMK itu memang bukan untuk masuk perguruan tinggi, goalsnya ke depannya kan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tapi ya nanti akan kesulitan. Apalagi misalnya anak SMK otomotif misalnya, kan mereka tidak belajar tuh pelajaran IPA, yang biologi, fisika, kimia kan nggak belajar juga. Ada juga beberapa pelajaran, tapi hanya sedikit kan gitu. Iya kan? Tentunya akan kesulitan jika teman-teman mengambil. Tapi kalau teman-teman mengambil misalnya memang suka teman-teman, selama ini suka IPA, maka ambillah yang dia kelompok ujian sains. Kalau memang yang suka yang IPS, maka ambillah yang soshum kan gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak kesulitan dalam menghadapi ujiannya. Atau ya teman-teman banyak tuh belajar-belajar di soal-soal. Kemudian teman-teman usahakan juga banyak tuh kalau memang ada uang lebih, ya ikut bimbingan belajar. Saya nggak rekomendasikan tuh, karena saya nggak ada mau promosi bimbingan belajar kan gitu. Jadi teman-teman ikuti aja bimbingan belajar di kota terdekatnya masing-masing, ya. Agar apa? Agar cakrawala berpikir, agar cakrawala pemahaman soal-soal teman-teman semuanya bisa lebih terbuka. Ini saran dari saya. Mau diikuti silakan, nggak diikuti juga nggak apa-apa, ya. Oke, semoga teman-teman berhasil kan gitu. Selanjutnya teman-teman kita akan berbicara mengenai portofolio. Di pengumuman mengenai syaratnya tadi, teman-teman, kan sudah ada tuh dijelaskan mengenai untuk jurusan olahraga dan seni wajib mengunggah yang namanya portofolio. Jadi jurusan apa saja sih yang wajib mengunggah portofolio? Yang pertama ada jurusan olahraga, ya, apakah itu PJKR, ya, apakah itu ilmu keolahragaan dan lain-lainnya, wajib mengunggah portofolio. Kemudian jurusan seni rupa, desain dan kriya, tari, teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, dan seni pedalangan. Wajib mengunggah portofolio. Nanti ketika di akun LTMPT untuk UTBK, SBMPTN teman-teman, nanti ada tuh kolomnya diwajibkan mengunggah portofolio. Ketika teman-teman tidak mengunggah portofolio, maka teman-teman tidak bisa memfinishing, ya, tidak bisa menselesaikan pendaftarannya. Ini bagi jurusan yang ini saja, yang 10 ini aja. Kan gitu. Portofolio itu apa? Portofolio itu bisa dalam bentuk dokumen ataupun video teman-teman. Selengkapnya bisa teman-teman ketahui ya mengenai portofolio ini di YouTube. Searching saja portofolio SBMPTN. Nanti ada tuh penjelasan mengenai portofolio ini teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Pilihan program studi. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Misalnya, teman-teman mengambil Universitas Brawijaya, misalnya, ya. Teman-teman misalnya ngambil jurusan psikologi misalnya. Yang kedua, teman-teman ambil misalnya jurusan akuntansi, itu boleh.
dalam satu PTN 2 jurusannya. Bisa nggak dalam satu PTN 1 jurusan sudah itu aja kita ambil, nggak kita ambil di PTN lain? Bisa, bisa. Ya, bisa juga ya dalam satu PTN satu prodi dan PTN lain satu prodi. Misalnya teman-teman satu prodi, misalnya prodi bahasa Inggris, misalnya pendidikan bahasa Inggris, ngambilnya di Universitas Negeri Medan, ya. Satu lagi misalnya jurusan bahasa Inggris juga, tapi teman-teman ambil misalnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Bisa, bisa. Dengan 2 PTN berbeda, dengan catatan satu PTN satu prodi atau program studi, teman-teman. Paham ya? Baik. Baiklah teman-teman, demikian saja yang dapat kita jelaskan ya. Untuk di video selanjutnya kita akan bahas mengenai biaya untuk mendaftar UTBK, kemudian jadwalnya nanti akan kita bahas, dan lain-lainnya kita bahas di video selanjutnya teman-teman, agar video ini tidak terlalu panjang dan tidak memuakkan atau membosankan teman-teman sekalian. Demikian, semoga bermanfaat ya video hari ini. Kita ucapkan terima kasih bagi yang menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Agar apa? Agar semakin bermanfaat untuk seluruh siswa-siswi se-Indonesia. Demikian, jika ada kesalahan dalam ucapan, kata tidak pada tempatnya, mohonlah dimaafkan. Yang namanya manusia tentu penuh silap, salah, dan dosa. Kita akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.